Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat beriman, menjaga lisan agar tidak berbicara buruk atau kotor adalah hal yang perlu dilatih. Ucapan yang buruk hanya akan membuat orang lain merasa tersinggung. Tak hanya itu, bisa saja tanpa kita sadari, kita sering mengucapkan kalimat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang perlu diingatkan untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan mereka. Misalnya, tidak mengucapkan cacian, hinaan, atau kata-kata kotor, serta menghindari gibah secara sadar ataupun tidak. Kalimat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat yang mempresentasikan kesombongan. Tak hanya kesombongan, tapi juga kalimat penolakan terhadap ajakan orang lain untuk berbuat baik, terutama ajakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan An-Nasai dalam Al-Yaum wa Al-Lailah yang disahihkan melalui Al-Albani dalam As-Sahihah. Kalimat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang menasihati temannya untuk bertakwalah kepada Allah, namun temannya justru menjawab, urus saja dirimu sendiri. Hadis riwayat Baihaqi dan An-Nasai. Kalimat di atas adalah gambaran kalimat yang dibenci Allah, karena menunjukkan kesombongan seseorang yang tidak mau mendengarkan ajakan baik orang lain. Bahkan orang yang mengajak dianggap terlalu mencampuri urusannya dan tidak boleh terlalu mengurusi masalah ketakwaan. Padahal, sebagai sesama muslim, sudah seharusnya untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Tidak hanya dalam hadits, ayat Al-Quran ternyata juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari kesombongan. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 172-173, yang artinya, Al-Masih sama sekali tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, dan begitu pula dengan para malaikat yang dekat kepada Allah. Dan barang siapa tidak mau menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian karunia-Nya. Sedangkan, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa, terkadang seseorang mengucapkan kalimat yang membuat dirinya tercela di dunia dan juga akhirat, sehingga akan mendatangkan kemurkaan untuk dirinya sendiri. Namun terkadang, seseorang mengucapkan kalimat baik yang membuat derajatnya diangkat dan mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, seseorang hamba akan mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kalimat yang tidak memperdulikannya, namun dengan itu Allah akan mengangkat derajatnya. Dan sungguh, seorang hamba akan mengucapkan satu kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang tidak mempedulikannya, sehingga dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat beriman, itulah kalimat-kalimat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa disimpulkan bahwa kalimat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat yang mengandung kesombongan dan penolakan atas ajakan baik. Maka jadilah manusia yang mampu menjaga lisannya agar terhindar dari panasnya api neraka.